9/11. Serangan 9/11 terjadi pada 11 September 2001 ketika teroris Al-Qaeda membajak pesawat untuk menyerang Amerika Serikat. 4 pesawat dibajak, 2 pesawat menabrak World Trade Center di New York, 1 menabrak Pentagon di Virginia, dan yang terakhir menabrak di Pennsylvania. Serangan ini nargetin simbol-simbol kekuatan Amerika dan mengakibatkan ribuan kematian serta kerusakan besar dalam waktu beberapa jam. Hampir 3.000 orang tewas dalam serangan 9/11 yang terdiri dari warga sipil, petugas polisi, dan petugas pemadam kebakaran. 9/11 mendorong Amerika Serikat untuk memulai perang melawan teror dengan menginvasi Afghanistan untuk menghancurkan Al-Qaeda. Departemen Keamanan Dalam Negeri didirikan, keamanan bandara dan pengawasan ditingkatkan. Peristiwa ini juga ninggalin trauma emosional, menghancurkan keluarga, dan berdampak jangka panjang pada masyarakat Amerika Serikat dan juga dunia. Darurat militer Filipina. 21 September 1972, Ferdinand Marcos memberlakukan darurat militer di Filipina yang mengawali periode pemerintahan otoriter tanpa pemilu yang keras. Marcos mengklaim kalau dia melakukan hal tersebut dengan tanggapan atas ancaman komunis yang ditimbulkan oleh Partai Komunis Filipina yang baru saja didirikan, dan pemberontakan sektarian Gerakan Kemerdekaan Muslim atau MIM. Tokoh-tokoh oposisi saat itu menuduh Marcos melebih-lebihkan ancaman sebagai alasan untuk memperkuat dan memperpanjang masa jabatannya melebihi 2 periode masa jabatan presiden yang diizinkan konstitusi tahun 1935. Para sejarawan meyakini kalau masa kediktatoran Marcos ditandai dengan lebih dari 3.000 pembunuhan di luar hukum yang diketahui, 35.000 penyiksaan yang didokumentasikan, 77 orang yang dihilangkan, dan 70.000 penahanan. Tuduhan kecurangan massal, kekacauan politik, dan pelanggaran HAM nyebabin revolusi pada tahun 1986 yang menyingkirkan Marcos dari kekuasaan. Untuk menghindari konfrontasi militer di Manila, Marcos dan keluarganya kabur ke Hawaii, membawa banyak harta yang semuanya dikumpulkan selama masa kediktatorannya. G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI jadi sejarah Indonesia yang gak bisa dilupakan. Peristiwa ini terjadi pada 30 September malam dan masuk ke 1 Oktober 1965. Peristiwa ini dimotori oleh pemimpin terakhir PKI yakni Dipa Nusantara Aidit. Gerakan pemberontakan yang dilakukan PKI ini mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya. Sementara beberapa lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. G30 SPKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme yang berlangsung sejak era demokrasi termimpin diterapkan, yakni 1959 sampai 1965. Hal lain yang menyebabkan mencuatnya gerakan ini adalah ketidakharmonisan hubungan antara anggota TNI dan PKI. Pertentangan kemudian muncul di antara keduanya. Peristiwa Semanggi II. Tragedi Semanggi II terjadi pada 24 September 1999. Peristiwa ini bermula dari keputusan DPR mengesahkan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya atau PKB. Beberapa saat setelah DPR menyetujui RUU PKB, ribuan mahasiswa, buruh, aktivis partai politik, lembaga non-pemerintah, semua serentak menuju Senayan. Mereka menuntut UU PKB tersebut. Tekanan demonstran yang tinggi dan sengit untuk menolak RUU itu mengakibatkan bentrokan berdarah. Puluhan mahasiswa terluka akibat tembakan, injakan, dan serangan gas air mata. Ini merupakan puncak dari serangkaian demonstrasi mahasiswa menentang RUU PKB sejak awal September. Sebanyak 11 warga sipil tewas dan 217 lainnya luka-luka akibat tragedi tersebut. Salah satu mahasiswa Universitas Indonesia bernama Yap Yun Hap meninggal akibat tertembak. Jenazahnya ditemukan rekan-rekannya saat sudah berada di kamar jenazah RSCM pada 25 September 1999, pukul 3 dini hari dengan lubang tembakan di punggung kiri atas. Salah satu anggota tim pencari fakta independen atau TPFI saat itu, penembakan di tragedi Semanggi bisa disebut by design. Peristiwa ini sudah dilaporkan dengan berbagai temuan, tapi hingga kini belum ada kejelasan hukum terkait siapa pelaku penembakan.